Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Firmansyah dengan NIM 22650033. Saya dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai project time management, yaitu dari manajemen proyek teknologi informasi. Langsung saja, yaitu pentingnya jadwal proyek. Menyelesaikan suatu proyek dengan tepat waktu sebagai salah satu tantangan terbesar mereka. Pada sebuah proyek, waktu memiliki fleksibilitas yang paling sedikit. Masalah jadwal adalah alasan utama bagi benturan dalam proyek, khususnya selama pertengahan kedua proyek. Gaya kerja individu dan perbedaan budaya penyebab konflik jadwal. Satu dimensi dari tipe indikator Myers-Briggs berfokus pada sikap masyarakat terhadap struktur dan batas waktu. Sebagian orang memilih untuk mengikuti jadwal dan memenuhi tenggang waktu sementara yang tidak jelas. Perbedaan budaya mengakibatkan perbedaan sikap tentang jadwal. Media snapshot berbeda dengan Olimpiade musim dingin 2002, perencanaan dan penjadwalan sangat berbeda untuk Olimpiade musim 2004 yang diselenggarakan dari Athena Yunani. Banyak artikel yang ditulis dalam upacara pembukaan memprediksi bahwa fasilitas tidak akan siap pada waktunya. Banyak orang yang sangat terkejut dengan upacara pembukaan yang menakjubkan. Manajemen waktu proyek, perencanaan pengelolaan jadwal, menentukan kebijakan, prosedur, dan dokumentasi yang akan digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proyek. Mendefinisikan kegiatan, mendefinisikan kegiatan khusus bahwa anggota tim proyek dan stakeholder harus melakukan untuk menghasilkan development proyek. Aktivitas sequencing. Ada juga di sini yaitu estimasi sumber daya, di mana memperkirakan berapa banyak sumber daya tim proyek sebaiknya digunakan untuk melakukan kegiatan proyek. Kemudian di sini ada memperkirakan jangka waktu kegiatannya, memperkirakan jumlah periode kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kegiatan. Yaitu yang selanjutnya membangun jadwal, di mana menganalisis urutan kegiatan, estimasi sumber daya, dan perkiraan durasi kegiatan untuk membuat jadwal proyek. Mengontrol jadwal, di mana mengendalikan dan mengelola perubahan jadwal proyek. Di sini terdapat ringkasan manajemen proyek waktu, di mana ada planning, terus ada proses, ada outputnya, di mana prosesnya itu plan schedule manajemen, outputnya schedule manajemen plan. Kemudian di sini ada proses define activity, ada sequence activity, estimate activity request, resource, dan estimasi activity duration. Kemudian ada juga develop schedule. Di mana di sini mendefinisikan activity, suatu aktivitas mendefinisikan aktivitas di mana suatu aktivitas atau tugas adalah elemen kerja biasanya yang ditemukan pada WBS yang memiliki durasi, biaya, dan kebutuhan sumber daya yang diharapkan. Definisi aktivitas melibatkan pembuatan WBS yang lebih rinci beserta penjelasannya untuk memahami semua pekerjaan yang harus dilakukan sehingga dapat membuat perkiraan biaya dan durasi yang realistis. Daftar aktivitas dan atributnya. Aktivitas list berupa tabulasi kegiatan yang harus dimasukkan pada jadwal proyek. Nama aktivitas, nomor atau identifier, kegiatan, deskripsi singkat aktivitas. Adapun atribut aktivitas memberikan informasi lebih lanjut seperti pendahuluan, penerus, hubungan logis, kebutuhan sumber daya, kendala, tanggal, dan asumsi yang berkaitan dengan kegiatan. Milestones yaitu peristiwa yang penting biasanya tidak memiliki durasi. Sering membutuhkan beberapa kegiatan dan pekerjaan untuk menyelesaikan milestone. Milestone merupakan alat yang berguna untuk menetapkan jadwal dan tujuan memantau kemajuan. Kemudian ada sequence activity, yaitu mengkaji ulang aktivitas dan menentukan dependensi. Sebuah ketergantungan atau hubungan adalah urutan kegiatan proyek dan tugas. Anda harus menentukan dependensi untuk menentukan kegiatan kritis. Network diagram, di mana network diagram adalah teknik yang lebih disukai untuk menunjukkan aktivitas sequencing. Network diagram adalah tampilan skematik dari relasi logis antara atau urutan aktivitas proyek. Network diagram proyek X, seperti itulah gambarnya. Kemudian ada arrow diagram method atau ADM, di mana seringkali disebut activity on arrow. Network diagram, aktivitas digambarkan dengan panah. Node atau lingkaran adalah awal dan titik akhir dari aktivitas. Hanya dapat menampilkan dependensi finish to start. Proses membuat diagram AOA yaitu cari semua kegiatan yang dimulai pada node. Gambarkan node finishnya dan tarik panah antara node 1 dan node berikutnya. Masukkan nama dan durasi estimasi kegiatan pada panah yang sesuai. Menggambarkan diagram network. Dari kiri hingga ke kanan, carilah bars dan gabungan. Bars terjadi ketika sebuah node tunggal diikuti oleh dua atau lebih aktivitas. Sebuah penggabungan terjadi ketika dua atau lebih node mengawali node tunggal. Lanjutkan menggambar network diagram sampai semua aktivitas pada diagram memiliki dependensi. Kemudian ada presentation diagram method, di mana PDM aktivitas digambarkan dengan kotak, panah menggambar relasi antara aktivitas, lebih populer pada metode ATM dan digunakan oleh perangkat lunak manajemen proyek, lebih baik dan menampilkan berbagai jenis dependensi. Tax dependency types.
Contoh PDM network diagram seperti ini. Kemudian estimasi resource kegiatan. Sebelum memperkirakan durasi kegiatan, kita harus memiliki gagasan yang bagus tentang jumlah dan jenis sumber daya yang akan ditugaskan untuk setiap kegiatan. Sumber daya manusia, peralatan, material, mempertimbangkan isu-isu penting dalam mengestimasi sumber daya. Seperti bagaimana sulitnya akan melakukan kegiatan tertentu pada proyek ini. Kemudian ada estimasi durasi kegiatan, di mana durasi termasuk jumlah aktual waktu bekerja pada kegiatan ditambah waktu yang telah berlalu. Effort adalah jumlah hari atau kerja jam kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas. Effort setiap durasi pekerjaan biasanya tidak sama. Orang yang melakukan pekerjaan harus membantu membuat estimasi dan seseorang ahli harus mengkajinya. Estimasi 3 poin, di mana estimasi yang mencakup kemungkinan besar dan perkiraan pesimis serta perkiraan optimis seperti 3 minggu atau optimis 4 minggu untuk yang paling mungkin dan 5 minggu untuk estimasi pesimis. 3 point estimate diperlukan untuk per dan simulasi Monte Carlo. Buat penjadwalan, menggunakan hasil dari proses manajemen waktu lain untuk menentukan tanggal awal dan akhir proyek. Tujuan utamanya adalah untuk membuat jadwal proyek yang realistis dan menyediakan bahan untuk pemantauan kemajuan proyek berdasarkan dimensi waktu proyek. Tools dan teknik diantaranya adalah Gantt chart, analisis critical path, dan penjadwalan critical change dan analisis path. Gantt chart menyediakan format standar untuk menampilkan informasi jadwal proyek dengan daftar kegiatan proyek yang berhubungan dengan tanggal dimulai dan disesuaikan dengan format kalender. Simbol yang digunakan. Simbol yang digunakan yaitu diamond hitam, sebuah milestone, batang hitam tebal, ringkasan teks, batang tipis horizontal atau durasi setiap teks, panah, dimensions between text. Begini gambarannya mengenai Gantt chart for project X-nya. Kemudian yang ini Gantt chart proyek peluncuran softwarenya. Kemudian ada smart kriteria di mana milestone harus atau spesifik, measurable, achievable, realistic, time framed. Contoh tracking Gantt chart yaitu seperti ini gambarannya. Terdapat garisnya di sini. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.